Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada kelas pendidikan jasmani meskipun secara virtual. Harapannya anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri dan juga lingkungan sekitar. Baik, sebelum Ibu memulai kelas pada hari ini, Ibu meminta tolong terlebih dahulu kepada ketua kelas. Di sini siapa ketua kelasnya? Oke, minta tolong kepada ketua kelas untuk bisa menuliskan daftar nama anak-anak yang tidak hadir pada kelas Ibu hari ini, agar Ibu bisa melakukan presensi sesuai dengan kehadiran dari anak-anak sekalian. Begitu? Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pertemuan di minggu lalu, di mana pada minggu lalu Ibu telah memberikan bacaan tentang sejarah dari karate. Tentunya anak-anak sekalian sudah membacanya ya. Oke, sudah. Jadi anak-anak sudah mengetahui tentang sejarah dan pengertian dari karate itu sendiri. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang latihan dasar pada karate agar anak-anak sekalian lebih mudah untuk mempelajari dan memahami gerakan-gerakan pada karate nantinya. Oke, akan tetapi sebelum kita masuk kepada materi inti kita, Ibu akan sedikit mereview nih tentang apa itu karate. Oke, sesuai dengan sejarah dan bahan bacaan yang telah Ibu sampaikan, karate merupakan seni bela diri yang lahir di Jepang, kemudian dapat pengaruh dari Cina, hingga akhirnya sekarang telah menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Salah satu ciri khas dari karate merupakan bela diri tanpa alat, sehingga apabila anak-anak sekalian melihat ada orang yang sedang melakukan bela diri dengan tangan kosong, maka bisa dipastikan itu merupakan salah satu gerakan dari karate. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Oke, nah di dalam karate itu sendiri terdapat beberapa latihan dasar yang biasa dilakukan oleh seorang karateka dalam mempelajari karate, yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya Kihon, kemudian ada yang namanya Kata, dan yang terakhir adalah Kumite. Pengertian yang pertama yaitu adalah Kihon. Jadi anak-anak sekalian, Kihon merupakan salah satu teknik dasar dalam karate yang merupakan fondasi atau dasar dari semua gerakan-gerakan pada karate. Karena ini merupakan teknik dasar, jadi sebelum kita mengetahui keterampilan yang ada dalam karate, Kihon itu menjadi suatu hal kunci yang harus kita pelajari. Nah, contohnya gerakan yang ada pada Kihon itu ada tendangan atau geri, ada pukulan atau suki, kemudian ada tangkisan, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan tahapan pertama, jadi harapannya anak-anak sekalian bisa menguasai gerakan ini sebelum kita melanjutkan pada gerakan-gerakan selanjutnya. Oke, di tahapan yang kedua itu ada yang namanya kata, yang artinya adalah bentuk atau pola, di mana isinya merupakan gerakan-gerakan atau himpunan dari gerakan dasar pada Kihon, yang nantinya akan disatukan menjadi suatu jurus atau suatu ritme gerakan. Nah, jurus-jurus pada kata itu ada Hayan Nidan, Hayan Shodan, dan lain sebagainya. Jadi, karena tadi yang Kihon itu isinya adalah gerakan-gerakan dasar, di kata itu dihimpun atau diritmekan, diserasikan hingga menjadi suatu jurus. Untuk pengertian yang ketiga, itu ada yang namanya kumite, yang artinya adalah pertemuan tangan. Jadi pada latihan ini, itu adalah bertemunya dua karateka untuk melaksanakan atau melakukan pengetahuan atau ilmu-ilmu yang didapatkan pada Kihon dan juga kata. Sehingga mereka bisa bertanding pada dojo yang biasanya itu dilakukan oleh karateka tingkat lanjut. Akan tetapi sebagai pembelajaran, komite juga sudah mulai diterapkan pada murid tingkat pemula atau sabuk kuning. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian, untuk komite sendiri intinya di sini adalah bertemunya dua karateka untuk melakukan suatu pertandingan. Nah, berdasarkan ketiga dari pengertian yang telah Ibu sampaikan,
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu akan sedikit mereview kembali ya. Jadi yang pertama, untuk gerakan latihan dasar dari karate ada yang namanya Kihon, yang berisi gerakan-gerakan dasar pada karate. Kemudian yang kedua ada yang namanya kata, yang merupakan himpunan atau kesatuan ritme dari gerakan-gerakan pada Kihon yang bisa disebut juga sebagai jurus. Dan yang ketiga ada yang namanya kumite yang merupakan penerapan atau implementasi dari Kihon dan juga kata dalam suatu pertandingan. Seperti itu kurang lebih. Oke, karena berdasarkan urutan dari latihan dasar karate ini, kita minggu depan harapannya bisa langsung mempraktekkan gerakan-gerakan pada Kihon. Oleh karena itu, harapannya anak-anak sekalian setelah ini bisa menonton video yang telah Ibu cantumkan pada PPT, pada link YouTube, atau juga anak-anak bisa search judulnya Latihan Kihon Dasar Sotokan. Nah, harapannya melalui video ini akan mempermudah anak-anak sekalian untuk mempelajari dari gerakan dasar pada Kihon. Agar minggu depan kita telah mengetahui bagaimana gerakannya dan kita bisa langsung mengimplementasikan gerakan-gerakan pada Kihon. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, dalam karate, seperti yang Ibu jelaskan di awal, banyak variasi-variasi gerakan yang perlu kita pelajari, sehingga frekuensi latihan pada karate perlu untuk kita tingkatkan agar kita bisa menjadi seorang karateka yang mahir dan juga terampil. Sehingga semangat untuk berlatih kepada anak-anak sekalian dan semoga di minggu depan kita masih bisa bertemu dan langsung mempraktekkan gerakan pada Kihon. Jadi jangan lupa untuk bisa menonton video yang telah Ibu berikan tadi. Oke, sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya anak-anak sekalian sudah paham ya. Jadi, pada materi kita hari ini, kita telah mempelajari tentang pengertian dari latihan dasar pada karate yang dilanjutkan pada pertemuan minggu depan, yaitu praktek dari Kihon itu sendiri. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan semoga di pertemuan minggu depan kita bisa mempersiapkan praktik dengan baik. Begitu? Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.